Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya oke ya? Oke. Jelas, Dokter. Selamat pagi semua, para guru besar, senior, para hadirin semua yang hadir pada saat ini. Ini saya rasa sesi yang paling sangat penting, dan insya Allah nanti Pak Menkes akan hadir nanti setelah presentasi Budiah. Memang kita nggak bisa waktu itu membuat ini jadi Budiah. Jadi ini sahabat saya lama nih, sejak MDG. Dan berlanjut SDG, dan ternyata saya rasa tidak perlu lagi saya katakan CV-nya tadi sudah disebutkan, sampai akhirnya ke headquarters yang membuat seluruh policy untuk kesehatan seluruh dunia. Dan saya pikir kenapa tidak kita undang kembali Budiah ya. Jadi dari vaksin palsu dulu, jadi saya ini dengan Budiah ini ya kita frontliner dulu dari awal. Nah saya tidak ini lagi, karena Budiah ini tahu sekali apa kejadiannya, semuanya, dan terus terang waktu saya juga ke WHO, saya sidang di sana mewakili NCD, CHAL, dan IPA, itu Budiah juga hadir di sana, di samping Pak Tedros langsung. Jadi kalau ada apa-apa ya saya rasa ya kita harus tanya dengan Budiah nih. Saya tidak panjang lebar lagi. Silakan Budiah. Dokter Aman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para guru besar yang saya hormati, para senior di Ikatan Dokter Anak Indonesia, para dokter spesialis anak yang saya hormati dan saya sangat banggakan. Terima kasih Dr. Aman dan IDAI untuk undangan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berada di sini karena yang terhormat para guru besar dan para dokter spesialis anak yang sudah senior maupun yang baru menjadi dokter spesialis anak. Saya bukan klinisi, saya bukan seorang medical doctor. Hanya kebetulan banyak belajar dari para senior seperti Dr. Aman, dan mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan nanti bisa sedikit banyak memberikan konteks mengenai pandemi, dampaknya kepada kesehatan anak dan remaja. Kebetulan portfolio yang diberikan kepada saya oleh Dr. Tedros adalah pemuda dan gender. Saya akan banyak berfokus ke dua urutan itu, terutama khususnya kepada kesehatan remaja dan anak. Kalau boleh, saya minta diberi izin untuk share screen, hanya satu saja, walaupun tadi saya sudah memberikan slide. Apakah saya bisa share screen? Bisa ya. Saya hanya akan memberikan ini. Sebentar. Sedikit saja sebelum saya mulai slide saya. Ini ada di dashboard WHO, live, setiap hari selalu diperbarui setiap saat. Jadi saat ini 96 juta kasus lebih, dan 2 juta sakit, confirmed cases, dan 2 juta kematian sudah terjadi untuk COVID. Kita sudah lewat dari setahun saat alarm pertama dibunyikan dari Wuhan, dilaporkan kepada WHO 31 Desember 2019. Indonesia saat ini sudah mempunyai 951.651 confirmed case, 27.203 nyawa telah berpulang. Tentunya di balik data agregat ini ada data disagregasi di mana kami harapkan dari WHO setiap member states atau negara melaporkan data agregasi yang dipisahkan berdasarkan umur, seks dan gender, dan itu yang tentu sangat penting untuk kepentingan rekan-rekan dari IDAI. Silakan, kalau saya akan stop share dan saya kembalikan kepada operator untuk men-share slide saya. Di slide ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau ini cepat aja saya akan antarkan yang awal-awal. Kenapa saya mulai dari health equity? Karena kita bicara tentang anak dan remaja, di mana di dalam
strategi WHO sebelum pandemi maupun di saat pandemi, anak dan remaja itu masuk ke dalam klasifikasi kelompok populasi rentan. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang kita kerjakan bersama-sama di sini, terutama khususnya untuk IDAI, adalah memang yang tidak terlihat adalah memperjuangkan health equity sebenarnya, karena populasi yang dilayani, yang diberikan layanan oleh IDAI adalah populasi rentan. Slide. Tadi kita bicara soal equity, saya memberikan sedikit ilustrasi. Apa itu bedanya equity dengan equality? Jadi equity itu adalah memberikan bantuan lebih kepada yang kurang. Jadi kalau di sini ada orang yang tinggi badannya rendah, atau dalam kasusnya IDAI bisa kita bayangkan bahwa itu adalah anak-anak misalnya, maka bantuan yang diberikan kepada anak-anak ini harusnya lebih banyak daripada bantuan yang diberikan kepada orang dewasa yang tingginya sudah cukup untuk mencapai buah apel ini. Jadi mungkin di situ konteks yang saya ingin masukkan. Slide berikut. Dan kita terus saja ditekan berikutnya sampai keluar semua slide-nya. Kita selalu ingin bilang bahwa kesehatan di dalam semua kebijakan. Ini tentu kondisi yang sangat ideal. Sayangnya advokasi yang dilakukan bersama-sama dulu waktu saya masih di MDG, kemudian di SDG bergabung di Kementerian Kesehatan sebagai staf khusus Prof. Nila, dan sekarang terlebih lagi dalam posisi saya di WHO, tentu ini yang kami sangat inginkan. Karena keberhasilan WHO ditentukan dari salah satunya indikator keberhasilannya adalah apakah kesehatan bisa masuk ke dalam setiap policy atau kebijakan pembangunan. Slide berikut. Nah, WHO sendiri untuk memastikan agar kebijakan itu masuk ke dalam setiap policy pembangunan, kita men-set target bahwa di tahun 2018, ini sebelum pandemi, kita bilang bahwa kita ingin WHO bisa membantu dunia menyelamatkan nyawa 3 miliar orang. 1 miliar lewat universal health coverage, 1 miliar lewat health emergency, 1 miliar lagi untuk populasi yang sehat dan sejahtera. Slide berikut. Namun kemudian tahun 2020 awal, pandemi datang. WHO mengeluarkan sebuah dokumen strategi. Di dalam dokumen strategi yang sangat lengkap dan unprecedented dari WHO, biasanya WHO itu memberikan dokumen strategi dalam bentuk himbauan dan fasilitasi kepada negara hanya sampai level nasional. Namun di dalam dokumen strategi ini WHO pergi cukup jauh hingga bercerita atau menghimbau negara untuk bisa membuat perencanaan yang komprehensif, strategi yang komprehensif hingga level komunitas. Kenapa? Karena COVID itu impact-nya adalah kesakitan, tentu saja, kematian, kemudian kedua, dan ketiga adalah impact lain di luar sakit dan meninggal, yaitu adanya kemiskinan, adanya kerentanan terhadap akses terhadap pangan, dampak kepada lingkungan, dan lain-lain. Karena dilihat bahwa potensi masalahnya begitu besar, dokumen ini dikeluarkan di bulan Februari, diperbaharui di bulan April dan Juni 2020, maka WHO kemudian mengeluarkan rentang strategi yang sangat jauh. Slide. Impact-nya kalau kita fokus kepada perempuan dan anak, impact-nya itu ada satu, layanan kesehatan esensial. Kedua, kekerasan berbasis rumah tangga. Ketiga, kekerasan berbasis online, daring, karena semua kehidupan berpindah ke online. Dan keempat, terbatasnya pergerakan yang menyebabkan impact terbesar, harus diakui bahwa impact terbesar dari pembatasan gerak ada kepada anak dan remaja. Slide berikut. Kita melihat bahwa dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak selama masa COVID, selama pandemi ini kita segitu besarnya sehingga kami kemudian menyebutnya sebagai shadow pandemic atau silent pandemic. Sebenarnya kita kalau silent itu seolah-olah tidak ada suaranya tapi terjadi. Ini suaranya yang harus disuarakan karena dampaknya dirasakan oleh 243 juta orang
perempuan dan anak setidaknya. Ini ada beberapa contoh di Prancis, Argentina, Cyprus, dan beberapa negara maju lainnya. Tentu negara di Asia Tenggara maupun Asia Selatan juga sangat terdampak dengan kondisi seperti ini karena setting kehidupan yang sangat padat, jadi terekspos terhadap wabah, tetapi di saat yang bersamaan terekspos juga terhadap kekerasan berbasis rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. Slide berikut. Kalau kita hitung, ada kurang lebih sampai dengan April 2020, data dari UN Women menyebutkan bahwa ada 1,5 triliun US dollar. Itu adalah economic impact yang sudah terjadi karena COVID. Lengkapnya mengenai apa saja dampak COVID terhadap remaja, adolescent, apa yang dirasa oleh remaja, apa yang mereka khawatirkan, ada dalam bentuk Q&A yang bisa dilihat di website WHO. Slide berikut. Saya akan, tadi saya bicara sedikit mengenai masalah gender-based violence dan domestic violence yang banyak dialami oleh anak dan remaja karena setting hidup yang berubah. Saya akan fokus kepada dua lagi. Satu adalah mental health. Mental health ini sebelum pandemi terjadi juga sudah menjadi beban kepada remaja terutama. Namun setelah pandemi terjadi, dapat dilihat melalui report UNICEF bahwa 27% dari remaja itu mengalami anxiety, 15%-nya mengalami depresi. 1 dari 2 atau 50% itu kehilangan motivasi untuk bekerja. Ini atau belajar. Ini nanti dampaknya akan saya berikan setelahnya. Lengkapnya bisa dilihat juga sekali lagi di Q&A tersebut. Jadi sumber-sumber kegelisahannya sangat valid menurut saya karena itu betul-betul realita yang dihadapi oleh remaja itu sangat berubah. Slide berikut. Tadi saya bicara mengenai remaja, tetapi saya juga ingin membawa fokus kepada intersectionality yang ada di dalam kesehatan anak dan remaja. Satu hal adalah di sekolah. Jadi kalau sekolah itu terganggu, dan sekarang sekolah ini terganggu, maka di dalam jangka waktu yang lebih panjang, ini akan membawa mereka terdampak juga dalam pencarian kerjanya nanti. Karena ini yang dihadapi. Khusus untuk anak, jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai child rearing atau pola asuh dan pengasuhan selama pandemi itu dapat dilihat di website seperti berikut. Saya harus cepat saja scratching the surface karena waktunya tidak banyak. Slide berikut. Kita harus melihat sekarang bahwa gangguan-gangguan terhadap layanan kesehatan ini membawa gangguan juga terhadap kesehatan publik. Public health impact-nya akan terganggu, tidak akan tercapai optimum. Jadi itu yang harus kita fokuskan bersama. Slide. Bagaimana untuk tetap bisa driving public health impact kembali ke layanan kesehatan primer. Jadi WHO telah mengeluarkan statement bahwa transformasi di layanan kesehatan primer adalah jalan untuk membangun kembali setelah pandemi. Dan kita mempunyai modalitas layanan kesehatan primer yang cukup robust dengan adanya puskesmas. Disitulah bisa dilakukan surveillance untuk kesehatan anak dan remaja yang barangkali selama ini terganggu. Slide berikut. Saya kira mungkin segitu saja dari sedikit permukaannya. Saya akan ada di sini untuk tanya jawab apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, terutama mengenai clinical care management yang telah dikeluarkan oleh WHO. Dengan senang hati saya akan berusaha memberikan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah. Betul-betul datanya ini ya saya rasa cukup menjadi PR kita, dan saat pandemi ini sebetulnya dari kami Ikatan Dokter Anak Indonesia ingin sekali sebetulnya memang remaja kita ini harus kita libatkan sebagai agent of change yang menjadi
bisa merubah. Dan kalau kita lihat nanti 2045 juga mereka juga akan menjadi generasi yang kita harapkan. Kita tahu angka kematian kita cukup tinggi dan remaja ini salah satu yang cukup tinggi antara 10-18 tahun. Mohon izin, selamat pagi Pak Menkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aman. Mohon maaf saya santai-santai nih Pak Aman. Ya nggak apa-apa Pak. Santai nih Dok. Habis olahraga. Sebetulnya memang harusnya memang begitu Pak. Cuma memang karena memang kita sudah terbiasa ini pakai batik. Apa kabar Pak Menkes? Sehat-sehat Pak Aman. Ya, alhamdulillah. Jadi gini Pak Menkes, ini kita 2020 kita tidak ada acara simposium nasional. Dan memang setiap tahun kita kalau ada acara simposium nasional itu kita selalu memang mengundang Menteri Kesehatan. Tapi 2020 karena tidak ada, jadi kita memang tidak ada. Nah, alhamdulillah 2021 ini yang pertama acara nasional kita. Alhamdulillah kami terima kasih banyak sekali nih Pak Menkes. Suatu saat mungkin kita bisa tunggu, selama ini kita lihat di TV saja Pak. Mungkin sebelum ini Pak, saya bisa paparkan sedikit aja Pak. Boleh Pak. Boleh. Masalah, dan tadi Bu Diah juga sudah ada. Bu Diah ini sebetulnya memang sahabat saya sejak dari zaman MDG. Nah, tantangan kita ke depan ini SDG Pak. Jadi dari segi anak ini ada sekitar 5 poin yang sangat terkait SDG 2030 dengan anak. Nah, saat COVID ini, kebetulan kami sejak awal pandemi itu mengumpulkan data dari seluruh cabang, Pak. Dari seluruh cabang dan PIC provinsi. Jadi data kita itu memang paling banyak, Pak, yang meninggal untuk seluruh dunia. Jadi ini sangat memang menyedihkan kita. Dan dari semua yang meninggal ini, dan kemarin tuh minggu lalu itu sekitar 4.000-an kasus baru anak dari seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau total kasus anak ini sekitar 8-9% lah rata-rata per minggu, Pak, kalau kita kena ngumpulkan tiap minggu. Dari semuanya ini, yang paling menyedihkan, yang paling banyak meninggal itu adalah di bawah 1 tahun dan di bawah 5 tahun. Nah, ini dan setelah itu di atas antara 10 sampai 18 tahun. Nah, kalau kita lihat tantangan kita untuk SDG, ada beberapa Pak yang dari awal sebetulnya Pak Presiden juga ingin sekali programnya ini menurunkan angka kematian. Angka kematian bayi kita sekitar 24 Pak sekarang per 1000. Jadi kalau kita hitung itu kelahiran kita sekitar 5 juta. Jadi per hari itu 300-an yang meninggal. Bayi kita, Pak. Dan kalau ini kita lihat 2030 target SDG kita harus menurunkan ke 12, ini akan sangat sulit beban kita kalau kita tidak membenahi sistem ini sesegera mungkin pada saat pandemi ini. Yang berikutnya imunisasi, Pak. Kami, Dr. Ana, sangat terkait dengan imunisasi, Pak, kan? Jadi kami siap mendukung untuk program imunisasi ini, apalagi nanti kalau sudah masuk ke anak. Tetapi cakupan imunisasi kita juga berkurang, Pak, saat pandemi ini. Dan cakupan kita itu tidak sampai 60% secara nasional. Kami takut nanti setelah ini akan banyak wabah-wabah. Dan setelah itu infeksi-infeksi lain kita masih banyak. HIV, tuberkulosis, pneumonia, itu dan diare itu masih pembunuh nomor 1, nomor 2 di Indonesia. Dan yang berikutnya, stunting ini kita juga ditargetkan oleh WHO, harus kita turunkan, dan Pak Presiden juga ini targetnya. Tetapi selain stunting juga kita ada double burden menjadi non-communicable disease. Di daerah stunting kita juga dapat beberapa obesitas. Dan yang berikutnya tadi remaja, Pak. Jadi tadi remaja kebetulan secara global, Bu Diah tadi sudah membuka. Dan remaja ini harus kita buat mereka kita libatkan, Pak, sebagai agent of change. Kalau kita ada 2 target kita, Pak, 2030 dan 2045. Dan kami IDAI ini ada seluruh Indonesia, dan anak ini sekarang, Pak, 0 sampai 18 tahun ini ada kita 90 juta, Pak. Jadi betul-betul ya kita siaplah pokoknya untuk bangsa, Pak. Jadi ini Pak paparan kami di awal, tapi mungkin nanti untuk detailnya mungkin kita siap Pak kapan saja nanti untuk membantu pemerintah tentunya untuk saat ini. Silakan Pak Menkes jika ada ingin yang mau disampaikan, Pak. Belum di-mute, Pak. Belum di-mute, Pak.
Ya, saya tadi nggak bisa unmute. Silakan Pak. Ya. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terima kasih nih diberikan kesempatan untuk bicara di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya udah dengar lama nih, Pak Aman nih aktif sekali ya internationally. Jadi senang saya lihat kalau ada orang Indonesia yang internationally aktif ya, jadi bisa membawakan perspektif Indonesia lah ke dunia. Nah, memang saya kan ini minggu keempat saya nih sebagai Menteri Kesehatan, dan tugas Bapak Presiden sangat menyita waktu untuk yang jangka pendeknya terkait dengan program vaksinasi dan juga bagaimana mengatasi pandemi ini. Walaupun memang beliau juga titip agar tolong dipastikan kita memanfaatkan pandemi ini untuk melakukan transformasi sistem kesehatan kita menjadi yang salah satu paling unggul di dunia deh, supaya bonus demografi kita ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita ya, terutama generasi berikutnya. Nah, di DPR juga ditanya ini, politik kesehatannya gimana arah ke depannya. Ya. Terus terang, saya sambil menata pikiran saya gitu ya, saya sambil bekerja ngeberesin yang vaksinasi dan yang mengatasi pandemi ini. Tapi saya akan share sedikit background-nya yang mempengaruhi the way I think about this industry. Dan itu banyak saya dapat pada saat saya dulu masih kerja sebagai bankir, karena kebetulan setiap tahun bisa pergi ke World Economic Forum, ke Davos, dan saya senang dengan isu-isu mengenai kesehatan. Jadi bertemu dengan banyak leading health industrialists atau regulators, dengar juga masukan dari mereka. Saya mau share sedikit my personal perspective, ya. Dan saya orangnya open untuk di challenge, untuk di debat, asalkan memang untuk tujuan kebaikan industri kesehatan Indonesia ke depan. Ini ada beberapa yang sampai sekarang nempel di kepala saya. Ya. World Economic Forum itu ngomong mengenai value healthcare. Ya, kenapa dia ngomong mengenai value healthcare? Karena industri kesehatan adalah industri yang pertumbuhan health cost in every country itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi in every country for the last 5 to 10 years. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa awam, kenaikan gaji si suami lebih kecil daripada kenaikan spending istrinya di kesehatan setiap tahun. Nah, kita tahu deh, one day it will hit the family. Karena nggak akan sustainable, nggak akan cukup kita untuk membiayai kesehatan ini. Hal kedua yang juga jadi masuk di kepala saya, karena saya sebagai bankir, saya kasih kredit banyak, saya menganalisa banyak seluruh korporasi di Indonesia, termasuk juga korporasi di dunia untuk benchmarking saya. Ya. Semua industri yang related dengan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, gitu ya, itu marginnya sangat tinggi, di atas rata-rata industri lain. Contoh, industri berbasis sumber daya alam. Perusahaan batu bara, perusahaan tambang Freeport, emas sama tembaga, perusahaan nikel, itu EBITDA marginnya tinggi. Di atas 30, di atas 40%. Saya lihat tuh, ada industri manufacturing, industri jasa, segala macam ya. Yang tinggi lagi siapa? Industri kesehatan. Rumah sakit and pharmaceutical. Tinggi. Ya, kenapa tinggi? Karena itu God given, kata saya. Yang industri natural resources, karena resource-nya dikasih Tuhan gitu ya, ya jadi dia nggak usah keluar biaya, udah ada di sana di buku, gitu kan, dia tinggal keduk aja. Nah, industri kesehatan saya agak bingung kenapa dia tinggi, karena kan bahan bakunya ada biayanya kan, berbeda dengan yang lain. Oh, sesudah saya lihat, karena ini berhubungan dengan nyawa, kalau orang udah mau mati, apapun dia bayar nggak pakai mikir. Makanya industrinya tinggi. Gitu ya. Yang ketiga, yang nempel di kepala saya, faktanya adalah, saya mulai banding-bandingin tuh, waktu dulu mau beli Askes ya. Saya masih direktur di Mandiri,
kemudian dibentuk BPJS Kesehatan, nggak boleh punya Askes mesti dilepas sama Pak Fahmi, saya nego tuh sama Pak Fahmi, saya ambil tuh Askes di bawah Bank Mandiri. Ya, karena kita memiliki banyak perusahaan asuransi pada saat itu, zamannya Pak Sofyan Jalil. Saya mulai ngitung tuh, belajar tuh yang namanya health cost per kapita. Jadi saya tahu benar tuh, beberapa negara beda-beda tuh cost per kapitanya, health cost per kapita. Amerika termasuk yang paling tinggi, Kuba termasuk yang paling rendah, Jepang itu jauh di bawah Amerika. Gitu ya. Terusnya biasa nih seorang as a physicist, aku bandingin dengan angka lain. Angka life expectancy. Ya. Logikanya kita spend many health cost kan buat hidup ya. Bukan buat kenyang kan atau buat pinter kan. Kalau kita spending biaya kesehatan kan supaya bisa bertahan hidup sehat, bukan untuk kenyang atau bukan untuk pinter, bukan untuk kelihatan gaya gitu. Nah, Jepang sama Kuba di atas Amerika. Jadi saya dalam hati gara-gara this is the industry yang sangat tidak efisien, productivity-nya rendah. Ya mungkin nggak enak didengar ya. Tapi that is what I've seen, faktanya. 2 hari yang lalu, nambah nih, 2 hari yang lalu. Michael Porter bicara. Jadi ada beberapa menteri kesehatan dunia ngumpul. Dikumpulin sama World Economic Forum dan dibiayain oleh Menteri Kesehatan Saudi Arabia. Di beberapa tuh, mungkin ada 5 sampai 6 menteri kesehatan. Michael Porter suruh bicara. Oh, he did exactly like what I thought gitu. Jadi dia bilang, ini industri ini sangat tidak transparan. Nggak pernah ada pengukuran yang paling untuk memperbaiki productivity dan efisiensi dari treatment. Jadi treatmentnya is so expensive and helping all pharmaceutical companies margin without really a proven track record in terms of efficiency and productivity. Itu sebabnya kenapa health cost growth selalu di atas GDP cost growth. Michael Porter masih hidup ya, aku juga lihat sehat di Amerika. This is not a nice things to share sebenarnya, tapi aku rasa ini baik untuk kita membuka perspektif ya, Nah, terusnya saya mikir, kok begini sih? Banyak orang di dunia thinker ngomongnya begini sih. Padahal kan SDG 3 itu memberikan target atau visi yang sangat manusiawi kan menurut saya. Nah, saya ada hipotesanya, which is dikaitkan juga dengan SDG 3. Karena setelah saya lihat-lihat gitu ya, ngobrol dengan banyak orang, I think we spend too much money on the curative side rather than preventive side. Kita taruh terlalu banyak resources, tenaga, uang, waktu untuk menyembuhkan orang sakit, bukan menciptakan orang sehat sehingga tidak usah jadi sakit. Karena begitu saya lihat spendingnya kesehatan kita, banyak sekali yang berkaitan dengan urusan rumah sakit dan obat. Sedikit sekali dibandingkan dengan pencegahan. Aku lihat spending kita di rumah sakit jauh lebih tinggi dibandingkan spending kita di puskesmas. By far. And to be honest, kalau saya juga dengar banyak orang ngomong, dalam kehidupan manusia, biaya kesehatan itu habisnya mungkin 80% dari biaya kesehatan dia, dan mungkin 50% dari hartanya, ini karena saya pernah kerja di private banking ya, itu habis pada saat dia sakit di ujung hidupnya dia. So it's a bloody expensive approach kalau kita mengejarnya on the curative side. It is high margin and involve a lot of professionals that can get revenue out of it gitu ya. Tapi in terms of productivity, it's very expensive for the country and for the industry. Gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita udah sakit kan kita udah nggak bisa kerja. Kalau kita agak lebih rajin supaya kita bisa kerja, nggak usah sakit. Jadi waktu produktifnya kita, kalau misalnya siapa? Ibu Diah di WHO kan gajinya tinggi itu. Kalau dihitung per jamnya bisa mungkin berapa? $1.000 per jam. Bayangin kalau dia sakit misalnya 8 jam, itu kan $8.000 gitu. Productivity losses. Kan? Jadi aku bilang,
secara ini memang kita have to do more on hulunya rather than hilirnya. That will create productivity secara ekonomi, that will reduce health cost, dan itu akan memperbaiki life expectancy-nya kita. Saya lihat tuh di SDG 3 saya baca-baca gitu kan. Itu apa tuh? Ensure healthy lives and promote well-being for all people at all ages. Jadi ada 4 komponen yang ada di situ kan. Healthy lives artinya jangan sakit kalau saya baca ya, supaya sembuh, which is true. Tapi di belakangnya ada juga promote well-being. Apa saya nggak ngerti itu bahasa terjemahannya gimana. It's more than health gitu ya. Supaya hidupnya benar-benar nggak usah sakit kalau bisa. Nangkap pesannya begitu. For all people, jadi nggak tergantung dia kayak miskin, dia orang Afrika, dia orang Indonesia, dia orang negara maju, negara berkembang, and all ages. Itu sebabnya kenapa mulai dari lahir sampai dia tua harusnya mendapatkan hak yang sama sebagai pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan. Ya walaupun sekarang sih kita seperti yang banyak orang bilang pasti mungkin 80-90% dari belanja kesehatan manusia, setiap manusia habisnya tuh di tahun terakhir sebelum dia wafat. Feeling saya ya. Ya kalau dengar-dengar dari cita-cita. Which is artinya waktu dia kecil mungkin kurang perhatian dan kurang effort juga kalau ngelihat research seperti itu. Nah, itu yang membentuk pikiran saya dan menjadikan salah satu hipotesa yang ada di kepala saya. Belum keluar menjadi kebijakan-kebijakan, gitu ya. That's why I'm still open. Kepala saya itu masih open. Aku butuh masukan banyak dari teman-teman. If something wrong in my hypothesis. Karena dengan begitu, nanti saya akan memastikan semua lebih banyak resources, lebih banyak waktu, lebih banyak uang disalurkan ke sisi hulunya, ya, preventifnya. I agree that this is an integrated chain antara preventif dan curatif. Saya tidak melihat ini sesuatu yang mesti dikontradiksikan. Ya. Sama juga seperti testing, tracing, isolation sama rumah sakit. Kalau kita ngurusinnya hanya rumah sakitnya babak belur gitu, tanpa ngurusin yang testing, tracing sama perubahan perilakunya. Itu kan contoh yang sangat real bagaimana kita mengatasi pandemi kalau kita hanya melihat satu sisi kuratif tanpa melihat preventifnya, babak belur juga kuratifnya. Sampai kapanpun babak belur terus. Ya, jadi kita memang harus terintegrasi, mengatur mulai dari hulu ke hilir di semua sektor industri kesehatan. Itu bab 1. Bab 2, Pak, sebelum kita mulai tanya jawab. Bagaimana itu ditranslate ke children, ya, ke anak-anak. Anak-anak di mata saya adalah disebut secara spesifik di SDG all ages. Dan anak-anak kenyataannya jujur, feeling saya boleh juga dicek, spending uangnya jauh lebih kecil dibandingkan spending uang untuk orang-orang tua yang udah sakit. Feeling saya. Nanti bisa diujian. So, kalau secara ekonomi, mohon maaf nih ya, sebagai orang ekonomi, produktif mana kita spend uang di anak-anak sama spend di orang sakit, gitu ya? Bukan secara manusiawi, sosial, atau politik ya, secara ekonomi. Secara ekonomi, lebih baik kita spend uangnya di anak-anak. Kenapa? Mereka still have 70, mungkin life expectancy Indonesia kan sekarang 70. 70 tahun for a productive life. Di mana mereka bisa mendukung perekonomian negara, termasuk mendukung orang-orang tua kayak saya sama Pak Aman nantinya. When we become unproductive. And we need to be supported by our son, our daughter, gitu ya, atau orang-orang yang lebih muda. Jadi kalau saya bilang, artinya, nih, mungkin yang sama dengan Ikatan Dokter Anak, I need to spend more ketemu dokter-dokter di Ikatan Dokter Anak Indonesia dibandingkan Ikatan Dokter Penyakit Dalam. Ini bercanda ya, jangan nanti di-quote jadi salah. Aku nggak tahu ada wartawan apa nggak di sini. Tapi artinya kenapa? Karena anak ini the future. This will determine the well-being and the future of the country much better. Gitu ya. Itu hubungannya sama anak-anak. Nah, turun lagi. Problemnya di anak-anak apa? Yang ada di RPJMN clear.
kematian anak. Saya orangnya sangat realistis. Udah, kalau RPJMN-nya udah diketok itu, ya kita kurangin kematian anak. Kenapa kematian anak terjadi? Ya katanya ada yang bilang kurang gizi, ada yang bilangnya juga karena kelahirannya juga gagal. Kenapa kelahirannya gagal? Aku kejar terus. Oh, banyak yang kelahirannya mungkin nggak sempurna atau tidak dilakukan di pusat layanan kesehatan. Nah, sekarang saya tanya, itu saya tiap tahun ada dana apa tuh? BOK untuk puskesmas 8,5 triliun setahun. Itu dipakai buat apa? Pak, kita ada seminar, kita ada sosialisasi. Tunjukkan ke saya seminar sama sosialisasi itu bisa nurunin kematian anak apa enggak? Pak, ada tapi ukurnya belakangan. Nggak mau saya. Mendingan saya kasih dia apa? Saya nggak tahu lah dokter-dokter yang lebih ahli. Kenapa sih kematian anak ini? Kalau kematian anak gara-gara kelahirannya tidak lakukan di fasilitas kesehatan, saya lebih baik saya kasih insentif supaya dia lahir di fasilitas kesehatan daripada saya kasih dalam bentuk sosialisasi. Aku mau cari program-program apa yang secara tajam dampaknya tuh paling besar menurunkan kematian anak. Karena tadi yang dokter bilang kan masih tinggi kematian anak kita. Berapa tadi? 24 atau 30? Padahal harusnya targetnya berapa? 12, 10 per 1000 anak. Nah, gimana caranya kita bisa ngurangi itu? Semua program-program yang ada harusnya diarahkan secara spesifik untuk bisa berkorelasi dengan penurunan angka itu. Kalau kita udah punya 10 program jalan 5 tahun, tapi angka kelahirannya, angka kematian itu turunnya kecil-kecil aja, ya salah program. Why we spend so much money in that area? 8 triliun itu banyak. 8 triliun itu banyak. Nah, ketanjaman spending dari budget ini yang nanti mesti dirapihkan kalau buat saya. Dan saya butuh masukan dari teman-teman di Ikatan Dokter Anak Indonesia. What should I do? Ya, program apa yang saya butuh bikin? Kebijakan apa yang saya perlu bikin untuk bisa secara drastis dan cepat menurunkan angka kematian anak? Ya, di luar angka stunting. Stunting juga isu yang masuk di targetnya kita. Tapi karena ini Ikatan Dokter Anak, saya fokus deh ke situ dulu. Dan saya bilang ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, saya punya bolpen nih. Jadi kalau teman-teman ngomongnya, Pak, kita 84 triliun anggaran Kementerian Kesehatan. Nggak gitu kalau di mata persepsi saya. Persepsi saya spending kesehatan itu 269 triliun. Dilakukan oleh swasta, oleh BUMN, oleh pemerintah daerah, oleh BPJS, dan oleh pemerintah pusat. Saya punya penanya untuk bikin regulasi agar semua program yang mereka lakukan itu menurunkan angka kematian anak. Gitu kan ceritanya. Kenapa? Karena angka kematian anak yang dikasih target. Nanti saya nggak bisa ngatur rumah sakit swasta. Bukan saya nggak bisa ngatur itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya. Atau BPJS Kesehatan. Saya bisa ngatur. Tinggal sekarang gimana ngaturnya itu secara jelas berhubungan dengan menurunkan angka kematian anak. Angka kematian anak. Baik itu kelahiran maupun pasca kelahiran. Di situ I need your input. Apa sih yang paling besar dampaknya mengurangi angka kematian anak? You are the expert, and I want to listen from you. Gitu ya. Supaya apapun yang saya bikin kebijakannya itu berdampak langsung, berdampak besar, bisa dilihat impact-nya menurunkan kematian anak. Saya udah bilang ke teman-teman, saya nggak mau lihat, Pak, kita sukses ngabisin anggaran jalanin program. That is for me totally unacceptable. Kalau bisa nurunin, program ini bisa nurunin angka kematian anak berapa. Ya. Harus jelas korelasi antara the money that we spend dengan the impact that we get. Gitu ya. Dan impact itu harus benar-benar yang ada di RPJMN, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia ada satu yang masuk. Sangat kuat ya, stunting juga mungkin ada ya, tapi yang jelas-jelas masuk adalah how to reduce kematian anak. Ada, itu yang harus saya kejar. Dan Bapak Ibu tolong bantu bikin program kebijakan seperti apa yang saya bisa terapkan di seluruh rumah sakit swasta, BPJS, pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi agar angka kematian anak turun. Gitu ya. Dah, aku berhenti dulu di situ Pak Ahmad. Nanti ngomongnya kepanjangan nggak mendengarkan dari orang lain.
aku stop di situ dan saya siap untuk mendengarkan. Terima kasih Pak Aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Pak Menkes, frankly speaking, we are on the same page. Honestly, yeah. We are on the same page, frankly speaking. Yeah. Nah, jadi betul Pak jadinya. Ya Bu Diah juga tahu sekali bagaimana dari awal waktu masih Bu Diah di MDG. Jadi nomor 3 itu sebetulnya yang SDG itu jadi ensure health live all ages, dan itu promote well-being. Jadi sepakat Pak. Jadi memang prevention ini harus kita lakukan dan promotion. Saya bahkan kalau saya kebetulan Pak by trade saya sebetulnya endokrinologi dan genetik. Jadi memang sekarang lebih banyak ngurus ke global health dan public health. Nah, tapi saya selalu mengatakan ke pasien saya kalau ada yang baru lahir saya ketemu, ini saya titip anak ini sampai 80 tahun ke depan. Saya bahkan targetkan 80 Pak dirinya. Kalau bisa. Nah, ini yang memang PR kita bersama. Dan saya sepakat juga masalah budget ini. Jadi ada angka kematian bayi ini, kebetulan kan saya Presiden Asia Pasifik dan juga International Pediatric Association Executive Council. Kita lihat Sri Lanka ini menjadi contoh paling bagus. Sri Lanka ini angka kematiannya ini sudah 1 digit. Jadi sudah di bawah 10 dengan budget sepertiga yang Australia keluarkan. Nanti kapan-kapan Pak, nanti kita bisa ngobrol, tidak mungkin di sini. Tapi karena ada Bu Diah juga di sini, karena tadi remaja juga kita ingin. Bu Diah ada tanggapan nggak kira-kira Bu Diah? Silakan. Terima kasih Dok. Selamat pagi Pak Menteri, salam hormat. Saya di sini sebenarnya sebagai temannya Dr. Aman yang kebetulan bekerja di WHO gitu ya Dok. Jadi dari sudut WHO sendiri, mengenai kesehatan anak dan remaja, khususnya selama masa pandemi, itu menjadi perhatian berat karena multidimensional. Jadi ada banyak hal yang harus diputuskan yang berhubungan dengan kesehatan anak dan remaja. Seperti misalnya apakah sekolah baik untuk buka lagi atau tidak. Karena WHO itu sebelum mengeluarkan guideline harus mengumpulkan evidence dan dikumpulkan berdasarkan berbagai macam penelitian. Jadi saat ini sedang dikerjakan multiple research streams khusus untuk anak dan remaja di masa COVID, untuk kesehatan anak dan remaja di masa COVID. Di situ bergabung berbagai macam ahli di anak, remaja, dari sudut clinical care-nya maupun dari sudut public health-nya, dari sudut riset-nya, untuk bisa mengumpulkan evidence dan memberikan masukan kepada WHO bagaimana kelanjutan untuk bisa keluar definitively technical guidance yang detail mengenai kesehatan anak dan remaja untuk pandemi dan seterusnya. Ada banyak hal yang saat ini diconsider, tetapi yang jelas adalah anak di dalam setting sekolahnya, anak di dalam setting tempat tinggalnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi apakah dia terdampak atau tidak dengan setting yang berubah, kesulitan dia sekolah, apakah itu berdampak kepada kesehatan mentalnya maupun kepada kesehatan fisiknya. Karena berdasarkan definisi WHO, sehat itu adalah sehat mental dan sehat fisik sebenarnya. Ini yang kita berusaha untuk lebih jelas lagi memberikan technical guidance. Itu baru akan selesai sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus tahun ini penelitiannya, dan kami harapkan itu semua bisa segera diberikan kepada negara-negara anggota WHO. Demikian Dok dan Pak Menteri. Saya ke Pak Menteri lagi, kira-kira ada yang bisa ini Pak, izin Pak kalau ada. Saya mau mendengarkan sekarang itu dokter-dokter itu, aku mendengarin dari dokter-dokter itu masukannya apa. Oke. Itu ada yang banyak resign itu, 2 orang tuh udah resign. Oke.
Oke, saya minta Dr. Yulia Iriani, silakan bisa dibuka ininya. Question and answer. Nah, ada dari ini juga pertanyaan, Pak. Terima kasih. Ini Bapak Menteri, mohon izin bertanya, di tengah upaya menjembatani antara masalah kematian dan kesehatan anak, kemampuan belanja masyarakat dan pemerintah dan pelayanan kesehatan berkualitas, kira-kira adakah roadmap pemerintah untuk menjadi solusi upaya? Saat ini program ada BPJS, training nakes, pembangunan fasilitas, sepertinya masih berjalan sendiri-sendiri. Terima kasih dari Dr. Catherine Mayung Sampo. Ini dulu Pak, satu Pak. Silakan. Jadi jujur saya belum baca tuh detailnya program-program kita seperti apa. Tapi bahwa program kita sangat terkotak-kotak, aku rasa iya. Ya. Jadi banyak yang kita bisa perbaiki di sana. Saya sekarang sedang mereview kembali RPJMN kita kan udah ada. Itu kan nanti diterjemahkan menjadi Renstra di Kementerian Kesehatan. Saya sedang mereview kembali Renstra ini untuk bisa memastikan apa yang ada di sana itu selaras dengan SDGs, selaras dengan WHO, selaras dengan RPJMN-nya pemerintah. Ya. Dan buat saya, Renstra-nya Kementerian Kesehatan harus sekali lagi jelas hubungannya ke impact-nya. Impact yang dicanangkan di RPJMN, dicanangkan di RPJMN. Dan saya juga minta agar bahwa Renstra-nya nanti yang baru itu bukan hanya Renstra Kementerian Kesehatan per se, tapi juga Renstra Kesehatan semesta Indonesia lah gitu istilahnya lah. Kayak kalau di ABRI itu kan dia nggak hanya bikin sistem pertahanan angkatan bersenjata kan, tapi sistem pertahanan semesta, artinya melibatkan rakyat dan stakeholder lainnya. Jadi saya minta bahwa urusan kesehatan ini kita tuh terlalu kecil Kementerian Kesehatan untuk handle ini by ourselves. Kita harus bersama-sama bekerja dengan asosiasi, kita bekerja sama dengan civil society, kita bekerja sama juga dengan sampai seluruh rumah tangga, RT, RW. Karena kesehatan itu komunal sifatnya dan di setiap manusia dia take care of this one. Nah, jadi yang Ibu masukkan, Bu, boleh saya terima. Cuma akan lebih bagus kalau Ibu kasih usulan deh. Ya. Ini teman-teman dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya saya datang di sini kasih usulan untuk bisa nurunin kematian anak atau mengurangi penyakit-penyakit yang sekarang sedang merajalela anak-anak untuk memperbaiki vaksinasi. What do you think? Ya pasti udah lebih pengalaman dari saya kan. Yang seharusnya pemerintah lakukan. Gitu dok. Oke, baik Pak Menteri. Ini ada satu lagi dari Dr. Yudianita. Penurunan angka kematian tertinggi adalah pemberian ASI eksklusif salah satu. Mohon Pak Menteri memberikan perhatian khusus terhadap program ASI eksklusif di Indonesia. Selama ini masih banyak yang belum sepenuh hati menjalankan. Tapi boleh saya informasikan juga Pak, sebetulnya alhamdulillah cakupan ASI eksklusif kita itu meningkat hampir 70% selama masa pandemi Pak. Tapi ini kelihatannya ini pegiat ASI kita juga, jadi mohon masalah ASI ini apa ada ini Pak. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau di dokter-dokter anak jelas ya. Sambil ajarin saya ya Pak, jangan kadang-kadang kan ini kok nanyanya begini karena saya nggak tahu juga gitu. Tapi no worry Pak. Very ini saya suka nanya. Terus terang Pak, saya banyak belajar dari Bapak hari ini betul-betul. Dan sebetulnya kadang-kadang sudah ada di kepala kita kayaknya kok dikasih kuncinya nih sekarang. Nah, jadi no worries Pak. Jadi gini misalnya Pak Aman ya. Kalau saya dengar sekilas, ASI itu kritikal kan untuk mengurangi kematian anak. Kritikal ya. Nah, udah. Siapa yang punya data pemberian ASI itu di seluruh kabupaten, kota madya, kalau bisa sampai kecamatan seperti apa? Kesulitannya apa? Dan kita mesti ngapain itu supaya kalau bisa 100%. Kalau bisa kan gitu ya, jangan 100% lah, 90% atau berapa.
apa yang harus kita buat, kebijakan apa, dan ada perbaikan apa enggak selama ini? Bapak bilang selama pandemi kan, selama pandemi ada perbaikan. Tapi merata apa enggak? Saya kalau ngelihat angka agregat kadang-kadang ketipu berapa kali tuh. Ngelihat, overall bor rumah sakit bagus Pak, gitu kan, nasional 70%. Wah, tapi ternyata di Depok atau di Tangerang itu udah 110%. Jadi kadang-kadang salah lihat juga gitu kan kalau ngelihatnya agregat. Apa yang menurut Pak Aman atau teman-teman di Ikatan Dokter Anak Indonesia yang harus dilakukan? Kalau bilang, Pak Budi tolong memberikan perhatian. Ya, bisa nggak dikasih yang lebih konkret sedikit gitu? Apa yang harus dilakukan? Silakan Pak. Ya, jadi gini Pak, sebetulnya kalau ASI ini waktu acara Pekan ASI Dunia, kebetulan waktu itu saya diundang panelis juga dengan Kepala BKKBN dengan Pak Wapres pada saat itu. Jadi memang salah satu itu memang cuti itu harus diperpanjang Pak. Jadi kalau kita lihat seperti kayak di negara Skandinavia atau di beberapa negara Eropa kayak Jerman, bahkan itu suami istri boleh ngambil cuti. Sekarang ada juga istilahnya breastfeeding fathers. Nah, tapi kalau dia mungkin. Misalnya Suaminya nyusuin nggak mungkin dok. Suami kan nggak mungkin nyusuin dok. Suami kan nggak mungkin. Maksudnya breastfeeding fathers ini mereka jadi gantian juga karena kan pada saat malam itu kalau misalnya bangun dia harus ikut jadinya. Jadi ada istilahnya breastfeeding fathers Pak. Oke. Pakai botol nyusuinnya. Bisa juga. Jadi ya nanti detailnya kita nanti bisa ini Pak. Kita ada satgas ASI khusus Pak sebetulnya di IDAI Pak. Ya. Data-data ada. Kalau data-data lengkap. Ada, kita ada Pak, ada. Siap Pak kalau untuk itu. Ya. Berapa persen dan kita sekarang? Lihat kan Pak, kalau tidak salah terakhir itu naik ke 70% Pak. Ada teman saya yang share dari Satgas ASI juga, yang tadinya cuma 50-an% Pak. Standar WHO berapa? Tapi sebetulnya sekitar 60-an. Tapi saya sepakat Pak, data kita ini inequal. Equality ini kalau orang mau belajar data atau mau belajar inequality, datanglah ke Indonesia. Kita punya 17.000 pulau, kita punya 34 provinsi. Ya, betul. Saya katakan ini juga di WHO. Bu Dia tahu waktu saya itu sidang di sana. Di samping Bu Dia ini kan selalu di samping Pak Tedros kalau di sana dia. Jadi kalau orang mau belajar itu sebetulnya memang belajar di kita Pak, jadinya memang sebetulnya. Ini equality inilah. Jadi kalau tadi Bapak sudah mengatakan tadi soal data dan agregat, saya pikir ya Bapak belajar juga mesti sama Bapak ini menginterpretasi data. Data kita Riskesdas ini datanya sangat bagus Pak. Interpretasi mengimplementasikan data ini, inilah sebetulnya yang memang harus kita lakukan. Data kita sudah cukup banyak dan bagus-bagus Pak. Tapi mohon izin Pak, satu lagi, tadi ada Dr. Yulia dan kalau nggak salah ada Dr. Norman ya. Dr. Norman Pak. Dr. Norman ini Pak PGDS, jadi ada peraturan menteri, setiap dokter itu kita dulu wajib Pak, terus kita diinikan ke Mahkamah Agung Komnas HAM. Kalau bisa sih kami tetap ingin Pak, dokter ini di daerah terpencil tetap harus Pak, dan kami mau Pak sebetulnya sebagai dokter. Selamat siang Pak Menteri. Dr. Norman ini di Papua Pak, di pegunungan ini, pegunungan apa tuh yang pada saat itu ribut-ribut juga, ada ditembakin rumah sakitnya. Selamat siang Pak Menteri. Beberapa program preventif yang ada seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan seharusnya dapat memberikan impact besar. Masalah di lapangan terutama di daerah yang jauh adalah pengawasan yang tidak berjalan atau mungkin kurang secara tertulis. Angka yang diterima di pusat bagus tetapi pada kenyataan di lapangan banyak terkendali. Dr. Norman yang saat ini dokter anak bertugas di Papua Pak. Saya sebelum di sini kan disuruh kerja mengkonsolidasikan BUMN tambang untuk bisa beli Freeport. Jadi begitu udah beli Freeport, saya 4 kali ke sana kan. Ya saya ngerasa itu masuk anti peluru. Dan bahwa satu konvoi di depan saya ditembakin gitu kan. Dan zaman saya tuh dia sampai masuk ke Kuala Kencana dan nembakin ada satu bule kena tuh di sana. Jadi saya ngerasain sekali Papua itu negaranya indah sekali gitu. Dan sangat kaya. Itu sumber daya alamnya besar sekali. Jadi Pak Norman di sana ya congratulations. Actually you can live a healthy life gitu di sana. Sehat. Tapi aku memang bilangnya begini. Ini masalah, ini kan banyak dokter muda nih, Pak Aman sih udah tahu, Ibu Dia udah tahu.
makin jabatan paling tinggi, semua orang pengen kasih ngomong bagus ke kita semua. Gitu kan nanti. Karena nggak apa-apa. Jadi pengalaman saya, begitu udah pangkat makin tinggi, nggak boleh lupa ngecek sampai ke bawah. Gitu. Jadi kemarin tuh vaksin nyangkut, Pak. Akhirnya ini vaksin kenapa? Akhirnya aku udah meetingnya sama Dinkes Kota, sama Dinkes Kabupaten aja, Pak. Itu udah pasti mereka akan keluar semua unek-uneknya dan kita jadi tahu kan masalahnya seperti apa. Jadi Pak Norman, ini Pak Dokter Aman, coba dikasih nomor handphonenya Pak Dokter Norman ini ke saya di WA ya. Aku kalau nggak salah. Siap Pak, siap Pak. Ini kebetulan memang murid saya di FKUI. Pinter nggak dia? Pinter nggak dia dulu waktu di FK? Pak, yang semua di sini murid kita Pak dari seluruh ini standar Pak, karena dia dievaluasi nasional bersama-sama semua. Dan standarnya dokter anak Indonesia, saya jamin pintar semua Pak. Kita lihat semua. Nah, itu profesor yang bilang ya. Jadi Dokter Norman itu suruh WA ke saya. Nanti saya kasih timnya saya yang tugasnya ngecek. Jadi kalau ini Pak, udah cukup. Aku nanti cek ke Dokter Norman. Bener nggak cukup apa nggak? Terus sekarang punya telepon beberapa kepala puskesmas. Jadi kalau udah diomongin, udah, aku cek bener apa enggak gitu. Udah gitu. Kalau nggak susah gitu ya. Nah, satu lagi Dok, ini sebelum nanti saya lihat ada satu atau dua lagi boleh lah. Saya mesti bilang nih Dok, saya diajak di sini ini sama orang yang ketemu saya di Davos. Cuma saya di Davos kan bayar datang ke sana. Jadi suatu saat saya ketemu sama orang Indonesia. Ini siapa ada orang Indonesia di sini nih? Kan hobi saya gitu tuh. Kalau lihat orang Indonesia di dunia internasional, saya ketemu ibu dia pertama kali di Geneva. Dok. Kok ada orang Indonesia di Geneva ya? Kita lagi meeting sama Tedros, ada satu tuh di pojok orang Indonesia kan. Siapa pakai jilbab lagi gitu kan? Oh, dia namanya. Kita ajak ngopi gitu. Tapi sama, saya tuh diajak ke sini, saya mesti terima kasih oleh Mesti Aryo Tejo. Karena Mesti ini ketemu saya di Davos, saya bayar, dia enggak diundang. Beda kan? Saya bilang, siapa ada anak Indonesia muda-muda diundang? Sebagai apa? Saya rasa. Oh, sebagai apa tuh? Ada young global shaper atau apa. Jadi saya ketemu tuh beberapa Indonesian yang bisa masuk ke level internasional dan amaze me. Itu murid kami juga, Pak. Iya, jadi begitu saya masuk ini, saya ingat kan, saya kan cari ini, siapa tuh orang-orang yang bisa bantu saya masukin. Saya ingat, kayaknya dulu ada satu tuh yang ada ketemu di Davos. Nggak mungkin orang bodoh kan bisa ke sana kan, pasti orang pinter banget. Saya cari, nemunya di Instagram. Jadi kayaknya yang ini, udah ke WA aja. Jadi habis di WA, langsung message-nya bilang, saya belum minta apa-apa, dia udah minta duluan gitu kan. Dia minta, Pak, ini kita mau ada Ikatan Dokter Anak Indonesia bicara. Pas kebetulan aman, saya belum sempat bicara. Jadi aku terima kasih ke Mesti gitu kan, Mesti yang menolong saya dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang pintar ini gitu. Dan mau sosial sampai Pak, saya bilang Dokter Aman, saya butuh dukungan dokter, saya mau meratakan jumlah dokter. Ya, aku mau ratain penempatan segala macam karena mumpung aku pegang penanya, saya bisa bikin evaluasinya dan mau membujuk dokter-dokter muda. Dibandingkan bankir, dokter tuh hidupnya lebih enak. Bank itu stasi surgawi cepat kaya duniawi. Tapi kalau dokter itu surgawi lebih cepat. Begitu dia udah kaya surgawi, udah nyalengin. Jadi aku mau bilangin. Wah, saya jadi bahagia hari ini, Pak. Udah dikasih kesempatan lebih banyak dibandingkan yang lain. Kita kan pasti udah dimensi kan, Dok, ya kan? Saya nggak tahu nih, umur 70, 80 sekarang rata-rata. Kan mesti nyalengin banyak. Saya duniawi cukup, surgawi kurang. Itu kan cari gitu. Kebetulan ditaruh di Kementerian Kesehatan, kemudian bisa lebih banyak. Saya mau ajak semua dokter muda. This is the chance for you is young. You invest. Not earthly, tapi heavenly. Aku ya itu akan manfaat buat kita nantinya. Jadi nanti tolong dukung ya Dokter Aman ya. Kalau aku mau ajak semua dokter-dokter muda, jangan kerja di aja. Itu kayak Dokter Norman kerja di Siap, Pak. Nah, satu lagi Pak terkait dengan dokter muda. Jadi sekarang ini ada program PGDS. Ada 7 spesialis Pak, termasuk masuk terakhir radiologi dan patologi klinik. Jadi penyakit dalam, bedah, anestesi, kebidanan dan anak. Sekarang ditambah radiologi dengan patologi klinik. Ini namanya PGDS, Pak. Jadi mereka setahun di daerah terpencil dan terluar yang membutuhkan. Saya kebetulan masuk di komite ini. Kebetulan pelaksana kepala badan juga ada di sini. Saya lihat Bu Kirana.
Nah, jadi Pak, ini setiap 2 bulan kita kirim. Tetapi peraturannya, Pak, ini mohon Pak, saya menghargai sekali surat edaran Bapak yang mengatakan bahwa kalau surat izin dan lain-lain yang mati itu pada sini, tolong memang itu bisa langsung berlangsung. Masalahnya sekarang ini, Pak, mereka itu menunggu STR, SIP, dan ijazah itu bisa lama dikirim. Jadi kemarin kita baru rapat, harusnya kita butuh hampir 100 tempat wahana, hanya 50 kemarin dapat atau 40-an, Pak. Ini yang pertama, Pak. Kalau bisa, Pak, mohon bantuan, Pak. Jadi mungkin dengan stakeholder yang lain, ini dipercepat. Mereka mau berangkat kok, Pak. Anak-anak kita ini, atau adik-adik kita, ke daerah-daerah itu seperti Dr. Norman. Yang kedua, Pak, ini kebetulan mereka mau berangkat Pak, dalam 2 minggu ini. Kita lihat. Mohon sekali, Pak, mereka sebelum berangkat ini bisa diimunisasi dulu, Pak. Untuk COVID. Ya, boleh. Jadi nanti ntar aku lihat siapa orang aku yang ada di dalam ini, ya kan? Ada Bu Kirana, Pak. Nah, ada Bu Kirana. Bu Kirana. Ada Bu Kirana, Pak. Ada. Itu tugas Bu Kirana juga sahabat saya dari dulu nih, Pak. Yang mau berangkat divaksin, Ibu Kirana. Yang mau berangkat divaksin, ya. Karena saya mesti pindah. Saya mau berangkat divaksin. Ini semua pertanyaan nih bagus-bagus. Cuma saya ada yang ngerti lingkar lengan, lingkar apa segala macam ya. Itu semua pertanyaan itu semua pertanyaan itu Ibu Kirana dimintain ke Prof. Aman. Ini udah nanya kan aku masih hargai kan. Ini ada 9 pertanyaan. Tambah 8, 17. Nanti di WA aja ke saya. Ya, insya Allah aku nanti akan balas sebisa-bisanya saya. Gitu ya. Yang nomor 3, itu STR yang mesti keluar. Birokrasinya Pak, kita percepat. Mereka bisa berangkat. Jadi tiap 2 bulan ini harus berangkat, Pak. Birokrasinya dipercepat. Ya, kalau nanti nggak keluar, aku kasih ibu dia kasih handphone aku ke Dokter Aman. Ya, jadi Dokter Aman bisa langsung follow up-nya ke saya. Ya, nanti menteri yang follow up itu ke bawah-bawah supaya keluar. Saya mesti ngerasa kenapa sih pakai fisik, kenapa nggak pakai digital aja tuh, pakai Google Wallet, Apple Wallet, STR itu. Kenapa mesti pakai fisik sih, lama sekali. Jadi it's only one click away gitu. Kirimnya tinggal diklik kirim gitu langsung kan. Lama banget kalau mesti pakai fisik. Dok, aku mesti pindah ke ruang sebelah. Ada satu yang terakhir nggak? Ada satu, Pak. Newborn screening. Newborn screening ini sudah berlangsung hampir 30 tahun. Jadi, bayi kita yang lahir ini cakupan newborn. Ya, Pak? Nggak ngerti aku newborn screening. Jangan bosan. Apa artinya? Bayi yang pada saat baru lahir ini harus kita screening untuk penyakit-penyakit, Pak. Jadi, kalau di Singapura 20 penyakit, di Amerika bisa 50 sampai 100. Di Vietnam itu 4 penyakit. Diambil darahnya dari tapak kaki, Pak, dari tapak kaki. Umur 48 jam. Nah, ini akan menurunkan angka kematian, angka kebodohan dan lain-lain. Cakupan kita hanya 2,5%. Permenkesnya sudah ada ini, Pak. Jadi kalau kita bicara di prevention, newborn screening harus. Masalahnya ini belum ditanggung negara. Kalau dia sakit baru jadi pasien, Pak. Jadi telat. Newborn screening itu berapa sih biayanya? Murah, Pak, tidak sampai 100.000. Oh, nggak ditanggung negara. Kelahiran bayi setahun berapa? Bayi setahun. Kelahiran negara ini tidak masuk paket jadinya. Kelahiran itu kan setahun itu sekitar 5 juta, Pak. 5 juta kali 100.000. Kali 100.000. Tapi kelahirannya ditanggung, Pak. Mereka kelahir tanggung. Paketnya ada, Pak. Paket kelahirannya oke ditanggung. Nah, Ibu Kirana, coba masukin itu gimana caranya di Permenkes masukin sebagai paket kelahiran. Bu Kirana paham, Pak. Karena ini teman saya dari awal dulu, Pak, untuk screening. Ya. Nanti kalau itu nggak keluar revisinya dalam sebulan, Dokter Aman telepon saya. Artinya Ibu Kirana kerjanya pelan. Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Gitu aja, Dok. Dok, terima kasih banyak. Mesti, terima kasih banyak udah ngenalin aku sama Dokter Aman. Budia ketemunya virtual terus, gitu ya. Dan saya titip, Dok, balik lagi, tolong aku dikasih masukan, Dok. Jadi mungkin sebelum lagi meeting, boleh nggak aku dikasih masukan? Ini yang penting untuk bisa mengurangi kematian anak, di kelompok-kelompokan yang rapi. Ini yang peraturan-peraturannya ada, sebaiknya dibikin seperti ini. Sehingga dengan demikian ada langkah konkret yang saya bisa lakukan berdasarkan masukan dari teman-teman asosiasi. Dan tolong mohon dukung bantuannya karena masalah apa nih?
menurunkan kematian anak beyond me. Aku nggak mungkin bisa lakukan ini. Dan saya janji ke teman-teman, I'm not saya bukan ahlinya, tapi I will be transparent and candid gitu ya. Saya akan selalu mendengar dari para ahlinya dan I will work as hard as I can gitu ya. Itu yang akan saya janji saya lakukan. Dan untuk stunting kita janji juga Pak, kita ada beberapa tips ya sudah. But I need you to help me supaya saya bikin keputusannya benar dan saya juga bisa cepat tahu kondisi-kondisi lapangan itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Ya. Terima kasih Dok. Siap Pak, kami mendoakan Pak Menkes tetap sehat Pak dan tetap semangat. Kami senang sekali Bapak terus semangatnya ya dan semoga vaksinasi seluruh COVID ini cepat selesai juga dan pandemi ini segera cepat berakhir Pak. Kami seluruh dokter anak Indonesia dan seluruh yang ikut simposium nasional pada hari ini mengucapkan terima kasih dan semoga semuanya bermanfaat buat anak Indonesia dan bangsa Indonesia. Bu Diah, terima kasih juga semua yang hadir pada hari ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam.